Halo semua, kembali lagi di channel Mahobi TM. Kali ini kita mau membuat tempat tanam baru di kebun kami, yaitu instalasi rakit apung untuk menanam sayuran di depan rumah kami. Sekedar informasi, rakit apung atau floating rack system ini merupakan salah satu sistem penanaman hidroponik di mana kita tidak perlu menggunakan tanah sebagai media tanamnya, melainkan memanfaatkan air yang telah diberi nutrisi sehingga pertumbuhan tanaman kita dapat lebih optimal dan cepat. Nah, dengan bentuk seperti ini kita akan buat dua. Ini sudah jadi satu, sekarang kita buat satu lagi. Nah, ini masnya sedang menyiapkan kerangka rakit apungnya. Instalasi rakit apung kali ini kami buat menggunakan kerangka baja ringan Kanal C 7575 dan juga reng. Untuk instalasi hidroponik kali ini sedikit berbeda dengan instalasi hidroponik lainnya di kebun kami. Karena untuk instalasi rakit apung ini nantinya tidak perlu lagi menggunakan net pot atau pot maupun sumbu kain flanel. Jadi tanaman kita ini akan langsung kita apungkan menggunakan PU ducting atau lempengan seperti styrofoam langsung di atas air nutrisinya. Sehingga dengan cara penanaman seperti ini akan sangat mempermudah kita dalam proses pasca panennya teman-teman, karena untuk membersihkan instalasinya pun ini juga akan lebih mudah, dan juga kita tidak perlu untuk mencuci net pot maupun sumbu kain flanel ketika akan melakukan penanaman ulang sayurannya. Jadi ini untuk progres dari kerangka rakit apungnya. Nah, ini masnya baru ngukur-ngukur. Kak, lanjut lagi, kita akan bercerita mengenai sistem rakit apung. Meskipun rakit apung ini memerlukan biaya yang cukup lumayan ketika di awal pembuatannya, namun menurut kami, cara tanam hidroponik dengan sistem rakit apung ini memiliki banyak kelebihan dibandingkan cara tanam konvensional di tanah maupun sistem hidroponik lainnya. Yang pertama adalah hemat air, karena di sini kita tidak perlu untuk melakukan penyiraman tanamannya setiap hari, melainkan kita cukup memberikan airnya sekali saja ketika di awal penanaman, dan air ini dapat bertahan hingga panen, bahkan dapat digunakan juga untuk penanaman berikutnya. Lalu yang kedua, perawatan tanamannya pun juga cukup mudah dan dapat ditinggal-tinggal. Karena menurut pengalaman kami pernah meninggalkan kebun kami ini selama setengah bulan. Dan ketika kita kembali, tanaman kami ini tetap aman-aman saja dan tumbuh dengan subur. Meskipun begitu, memang alangkah lebih baiknya sekali kita tetap harus menengok tanaman kita ini, supaya mereka ini juga tetap senang teman-teman dan dapat tumbuh dengan subur. Lalu yang ketiga adalah pasca panennya cukup mudah. Karena ketika kita sudah selesai panen, kita ini hanya tinggal membersihkan instalasinya dengan cara seperti menguras bak, lalu juga membersihkan tempat apung tanamannya, dan terakhir kita tinggal memberikan air nutrisinya saja. Setelah itu kita sudah bisa untuk melakukan penanaman berikutnya. Lalu yang keempat, apabila listrik mati, tanaman kita ini tidak langsung mati ataupun layu dan kering, karena masih terdapat air pada tampungan di instalasi rakit apung kita ini. Dan sebenarnya masih banyak lagi kelebihan dari sistem rakit apung ini. Meskipun begitu, di setiap ada kelebihan pasti juga akan ada kelemahan dari setiap sistem tanam yang kita gunakan untuk berkebun. Jadi mau menanam menggunakan cara tanam apapun maupun sistem tanam apapun, semuanya ini kembali dengan pilihan kita masing-masing ya teman-teman. Nah, ini kerangkanya sudah jadi. Sekarang kita akan memasangkan atap plastik UV-nya. Untuk plastik UV-nya sendiri, di sini kami menggunakan plastik UV dengan ketebalan 200 mikron. Sebenarnya akan jauh lebih baik apabila kita memasang atap plastik UV-nya ini ketika di siang hari teman-teman. Karena ketika di siang hari, plastik UV kita ini akan lebih elastis atau lentur sehingga akan lebih mudah untuk memasangkannya lebih ketat seperti itu. Namun dikarenakan sebagai antisipasi hujan nanti malam, jadi di sini kami terpaksa buat pasangkan atap plastik UV-nya ini sore-sore seperti ini. Nah, untuk pemasangan plastik UV-nya ini kami menggunakan spring clip seperti ini teman-teman. Karena spring clip ini cukup mudah untuk memasangnya, selain itu hasilnya juga rapi dan mudah untuk dibongkar pasang di kemudian hari. Setelah itu, kami memasangkan kalsi board untuk bagian dasar dari bak penampungnya seperti ini. Nah, inilah alasan kami teman-teman kenapa kami memasangkan atap plastik UV-nya sore tadi sebagai antisipasi terjadinya hujan malam ini. Karena kalsi board ini tidak boleh terkena hujan supaya lebih awet dan tidak mudah rusak. Setelah kita selesai memasangkan kalsi boardnya seperti ini, berikutnya kita langsung tutup menggunakan terpal putih seperti ini. Di sini kami menggunakannya terpal lilin dengan harapan supaya terpal ini lebih awet seperti itu teman-teman.
Untuk mempermudah merapikan terpalnya ini, di sini kita akan isi bak penampungnya dengan air terlebih dahulu. Nah, ini bertujuan supaya terpal kita ini terdorong untuk mengikuti bentuk dari bak kita ini, teman-teman. Sehingga ini kita akan lebih mudah untuk merapikan terpalnya seperti ini. Setelah itu, kita rapikan terpalnya dan kita kunci terpalnya di bagian bawah bak penampungnya supaya lebih rapi. Untuk merapikan terpalnya ini sebenarnya susah-susah gampang ya teman-teman. Terkhusus instalasi rakit apung kita ini, dia memiliki tiang-tiang untuk menyangga atap dari instalasi kita ini. Nah, untuk bagian dekat-dekat tiang inilah yang menurut kami cukup sulit teman-teman. Cuman tidak masalah, di sini kita tetap akan coba untuk merapikan terpalnya sebisa mungkin. Ini dia greenhouse mini kita yang di dalamnya itu kita buat sistem rakit apung teman-teman. Jadi hidroponik, sistem rakit apung. Nah, untuk greenhouse ini sendiri dia sudah kurang lebih 80% jadi teman-teman. Ini tinggal atapnya ini mohon teman-teman abaikan aja ini karena belum finishing ya. Ini belum dikasih spring clip kelilingnya dan juga belum diketatkan. Jadi ini masih agak longgar. Baru setelah itu greenhouse ini masih belum dipasangin insect net di sekelilingnya. Jadi untuk menghambat hama. Tapi ini sudah akan kita running teman-teman karena kita mau menanam selada. Di sini si greenhouse kita ini kurang lebih tingginya itu, tinggi ke alasnya ini kurang lebih 50 cm. Jadi ketika kita nanam tanaman itu sama masih rata dengan kita. Jadi masih enak untuk dijangkau, nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu pendek mengakibatkan kita bungkuk teman-teman. Dan di sini untuk tempat tanamnya atau tempat yang menopang tanamannya, kita menggunakannya adalah PU ducting seperti ini. Jadi dia bentuknya sebenarnya mirip-mirip styrofoam, hanya saja di atasnya di sini seperti ada aluminium foilnya sehingga dia tidak mudah untuk rusak dan lebih mudah untuk dibersihkan. Makanya di sini alasan kami memilih PU ducting ini karena dari segi efektivitasnya ya Kak, lebih efektif. Jadi kita lebih pilih untuk invest biaya lebih besar untuk membeli PU ducting ini dibandingkan kita membeli styrofoam lebih murah tapi dia dibersihkannya lebih sulit dan juga dia lebih rawan rusak ya Kak. Berlumut, rusak dan terkikis lah intinya. Dan selain itu klaimnya dia juga bisa lebih menekan suhu. Jadi nanti suhu airnya harapannya dia lebih dingin, terutama karena kita di sini kan tinggalnya di dataran rendah, otomatis suhunya lebih panas seperti itu teman-teman. Jadi ini harapannya bisa memanjakan akar dari tanaman kita sehingga dia tidak stres seperti itu. Sekarang kita mau isi nutrisi sebelum kita pindah tanamkan sayuran yang akan kita tanam. Yuk. Ini kita pakai yang A dulu. Langsung kita isi ke yang pompanya ini biar lebih cepat dia terdistribusinya. Kita isi ini dia langsung mentok terdistribusi. Kita lanjut juga buat di bagian pompanya ini. Cepat terdistribusi. Begitu dia sampai sana langsung muter ke sini. Jadi memang sirkulasinya seperti itu. Nanti dia lama-lama nyebar. Ini nanti masuk ke sini nyebar lagi ke sana. Kita buat tadi ini. Ini dia sistem rakit apung kita sudah jadi teman-teman. Nah, untuk rakit apung ini sendiri sudah kita isi nutrisi. Jadi kan ini kelihatan ya airnya udah berwarna air yang sudah dikasih nutrisi ya. Ini kurang lebih dia 800 ppm untuk awal kita pindah tanam. Nah, ini langsung kita pindah tanam aja si seladanya. Di sini sudah kita buat seperti ini. Nah, ini kita udah tanam di PU ductingnya seperti ini. Selanjutnya langsung kita letakkan di si rakit apungnya. Ini dia masih ngambang-ngambang karena masih jalan karena belum full ya teman-teman.
sini kan kita ada beberapa yang belum kita pindah tanam ya teman-teman, semayannya. Nah, yang di bagian sana itu sudah ketanam semua, dan di sini sampai ke sini dia belum ditanam. Yuk, langsung kami tunjukkan cara pindah tanamnya. Ini kita ambil dulu, kita ambil seperti ini. Usahakan akarnya dulu diturunkan ke bawah. Nah, jadi akarnya dulu turunkan ke bawah, baru ditekan-tekan seperti ini. Nah, tembus atau enggak? Nih, teman-teman bisa lihat. Nah, ini dia akarnya tembus ya. Jadi langsung dapat air nutrisi. Jadi akarnya langsung nyari air nutrisi, langsung lanjut tumbuh seperti itu teman-teman. Kurang lebih seperti inilah proses pembuatan instalasi rakit apung di kebun kami. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini untuk video berkebun lainnya. Salam dari kami, Mahobi TM. Semangat berkebun. Bye!